Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, PJ Wali Kota Kediri, Ibu Dr. Insinyur Zanariah MSI atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bapak Bagus Alip SEMM atau yang mewakili, Kepala BPS Kota Kediri, Bapak Emil Wahyudiono SST MSI, yang kami hormati Bapak dan Ibu anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Kediri, serta para undangan dan rekan-rekan wartawan yang telah bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan pantun di awal tahun ya, agar teman-teman semangatnya tetap membara. Jangan lupa cakep dan artinya ya. Beli sapi ke pasar baru. Cakep. Asik. Jangan lupa beli baju biru. Artinya, Selamat selamat datang tahun baru. Sambutlah dengan inspirasi baru. Baik, saya ucapkan selamat tahun baru 2025 dengan semangat yang baru. Mari kita sambut tahun 2025 sebagai peluang untuk melakukan perubahan positif. Pada siang ini, 2 Januari 2025, saya Maulida akan memandu press release perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Kediri bulan Desember 2024. Sebelum kita menyimak paparan dari Bapak Emil, kami ingatkan lagi bahwa peserta dimohon untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang telah dibagikan. Selain itu, apabila nanti ada pertanyaan, silahkan diajukan setelah paparan selesai, baik melalui raise hand di Zoom atau mengisi form Q&A yang ada di tautan. Baik, selanjutnya, mari baik. Selanjutnya, mari kita simak bersama paparan rilis inflasi Kota Kediri bulan Desember 2024. Kepada Bapak Emil, dipersilakan. Terima kasih Mbak Maulida. Suara saya bisa didengar jelas? Bisa, Pak? jelas, jelas. Oke, matur nuwun. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Ibu PJ Wali Kota atau yang mewakili, Bapak Sekda atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Dinas di lingkup Kota Kediri atau yang mewakili, ada Bapak Ibu asisten ya mungkin atau yang mewakili, Bapak Ibu dari KPPN Kediri, karena mungkin mengkonfirmasi itu Kabak Perekonomian atau yang mewakili dan seluruh anggota TPID Kota Kediri, rekan-rekan, teman-teman media, dan yang saya banggakan tentu saja rekan-rekan BPS Kota Kediri yang saya sayangi. Bapak Ibu, siang ini mungkin sebelum ke rilis resmi, berita resmi statistik terkait indeks harga konsumen bulan Desember atau inflasi Desember 2024, saya ingin menyampaikan selamat tahun baru 2025. Jadi tentu saja tahun baru membawa semangat baru. Semoga itu semua bisa membawa keberkahan buat kita semuanya dan tentu saja berkontribusi positif kepada masyarakat. Baik, Bapak Ibu, saya awali berita resmi statistik inflasi Desember 2024. Jadi sebelum kepada angka inflasinya, kami ingin menyampaikan beberapa catatan peristiwa di bulan Desember 2024. Yang pertama terkait perkembangan harga BBM non-subsidi. Jadi Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi kecuali Pertamax pada bulan Desember
2024. Jadi tiga bahan bakar yaitu Dexlite, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex semuanya mengalami kenaikan. Masing-masing Dexlite naik sebesar Rp350 atau sebesar 2,68%. Kemudian Pertamax Turbo naik Rp50 atau sebesar 0,37%. Sedangkan Pertamina Dex naik Rp360 atau sebesar 2,68%. Kemudian yang kedua yaitu kenaikan harga telur ayam ras. Jadi kenaikan harga telur ayam ras ini dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan jagung dan permintaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kemudian yang ketiga, di bulan Desember terjadi penurunan harga emas. Jadi selama 2024 itu emas itu naik sebanyak 7 kali. Di bulan Desember 2024 harga emas mulai mengalami penurunan secara global pada Desember 2024. Kemudian yang keempat yaitu penurunan tarif angkutan udara selama Nataru. Jadi ini adalah kebijakan pemerintah di mana pemberlakuan penyelesaian tarif berlaku selama 16 hari mulai tanggal 19 Desember sampai dengan 3 Januari 2025. Kemudian catatan peristiwa selanjutnya yaitu kenaikan harga minyak goreng. Kenaikan ini karena kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar internasional sebesar 11,40% dibanding bulan sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah kenaikan harga komoditas hortikultura. Jadi beberapa komoditas hortikultura itu mengalami kenaikan akibat cuaca atau curah hujan tinggi yang menyebabkan turunnya jumlah produksi dan kualitas barang. Nah, Bapak Ibu, di bulan Desember ini inflasi di Kota Kediri secara man-to-man sebesar 0,52%. Jadi inflasi Kota Kediri bulan ke bulan di bulan Desember 2024 sebesar 0,52%. Angka ini di atas angka Jawa Timur maupun angka nasional, di mana angka Jawa Timur sebesar 0,46%, sedangkan nasional sebesar 0,44%. Untuk inflasi tahun kalender, di mana di bulan Desember 2024 ini, atau setiap bulan Desember, inflasi tahun kalender itu sama dengan inflasi tahun ke tahun. Inflasi tahun kalender untuk Kota Kediri sebesar 1,19%. Angka ini di bawah angka Jawa Timur maupun di bawah angka nasional. Di mana nasional sendiri oleh Menteri Keuangan target inflasi untuk tahun 2024 itu adalah 2,5% plus minus 1. Jadi Kota Kediri tidak masuk dalam rentang tersebut atau di bawah rentang 2,5% plus minus 1. Untuk Jawa Timur, inflasi tahun kalender maupun inflasi tahun ke tahun sebesar 1,51%, sedangkan untuk nasional, inflasi tahun kalender maupun inflasi tahun ke tahun sebesar 1,57%. Untuk inflasi bulan ke bulan di Desember 2024, bila dilihat menurut kelompok pengeluarannya, tertinggi atau sumbangsih terbesarnya adalah pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, di mana makanan, minuman, dan tembakau andil inflasinya sebesar 0,52 atau
dia mengalami inflasi sebesar 1,91%. Sedangkan terendah yaitu pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, di mana andil inflasinya sebesar minus 0,02 dan mengalami inflasi sebesar minus 0,32. Sedangkan kelompok pengeluaran yang lain seperti pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar, perlengkapan peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, relatif dia lebih stabil. Sedangkan untuk kesehatan, dia mengalami inflasi sebesar 0,04 dengan andil yang kurang lebih nilainya cukup kecil. Sedangkan transportasi mengalami inflasi 0,12% dengan andil 0,02%. Bila dilihat inflasi Desember secara tahun kalender maupun secara tahun ke tahun, secara YoY, selanjutnya, jadi bila dilihat menurut tahun kalender maupun secara tahun ke tahun, inflasi bulan Desember sebesar 1,19%. Kelompok pengeluaran yang mempunyai andil terbesar yaitu makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,41% atau inflasinya sebesar 1,49%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mempunyai andil terendah yaitu kelompok transportasi dengan andil inflasi sebesar minus 0,05 atau inflasi sebesar minus 0,41. Kelompok pengeluaran yang lain seperti pakaian dan alas kaki mengalami inflasi 0,39% dengan andil 0,02%. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 0,14% dengan andil inflasi 0,02. Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga relatif lebih stabil. Kemudian kelompok pengeluaran kesehatan, dia mengalami inflasi 0,71% atau andilnya sebesar 0,03. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta rekreasi, olahraga, dan budaya relatif lebih stabil dengan andil yang kurang lebih mendekati 0. Sedangkan pendidikan, inflasinya mengalami inflasi secara YoY atau year to date sebesar 1,98% dengan andil 0,13%. Kemudian penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi sebesar 2,06% atau andilnya sebesar 0,24%. Dan yang terakhir, perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 5,99% dengan andil 0,39%. Nah, Bapak Ibu dan semua yang hadir di ruang Zoom ini, untuk andil komoditas inflasi man-to-man di Desember 2024, jadi bisa kita sampaikan di sini, komoditas yang menyumbangkan inflasi yang pertama adalah telur ayam ras. Telur ayam ras ini dia terjadi inflasi sebesar 11,62% atau andilnya sebesar 0,10%. Kemudian cabai rawit terjadi inflasi sebesar 28,17% atau andilnya sebesar 0,07%. Cabai merah sebesar
mengalami inflasi sebesar 64,70% atau andil inflasinya sebesar 0,05. Sedangkan terong dia mengalami inflasi sebesar 55,81% dengan andil inflasi 0,04%. Sedangkan minyak goreng, kangkung, bawang merah, bayam, bawang putih, jagung manis, pemeliharaan atau servis, semangka, dan seterusnya mengalami inflasi dengan andil masing-masing 0,03%, 0,02%, dan 0,01%. Untuk andil inflasi komoditas yang tertinggi adalah telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,10%. Sedangkan yang dari komoditas penyumbang inflasi yang menyumbang inflasi tertinggi atau yang mengalami inflasi tertinggi yaitu cabai merah sebesar 64,70%. Nah, selain yang sebagai penyumbang yang memiliki andil komoditas penyumbang inflasi, di sini kami juga menyampaikan komoditas yang menghambat inflasi. Di antaranya adalah emas perhiasan, di mana emas perhiasan ini tadi kami sampaikan selama 1 tahun ini sudah 7 kali mengalami inflasi. Di bulan Desember ini mengalami deflasi atau inflasinya sebesar minus 1,67% dengan andil minus 0,02%. Komoditas selanjutnya sebagai penghambat inflasi yaitu pepaya dengan inflasi minus 4,20% dengan andil inflasi minus 0,01. Sedangkan yang ketiga adalah alpukat sebagai komoditas yang penghambat inflasi dengan inflasi sebesar minus 8,26% dengan andil inflasi sebesar minus 0,01%. Itu tadi andil komoditas untuk inflasi man-to-man atau bulan ke bulan untuk bulan Desember 2024. Nah, untuk andil komoditas yang menyumbang inflasi secara tahun ke tahun atau YoY selama Desember 2024, penyumbang inflasi pertama yaitu yang pertama adalah emas perhiasan. Jadi emas perhiasan ini terjadi inflasi sebesar 35,44% atau andilnya sebesar 0,35%. Kemudian daging ayam ras sebagai penyumbang inflasi untuk YoY, inflasinya sebesar 10,07% dengan andil 0,16%. Kemudian yang ketiga yaitu nasi dengan lauk. Nasi dengan lauk ini mengalami inflasi sebesar 4,57%, andilnya sebesar 0,14%. Bawang merah selama Desember atau YoY Desember, bawang merah mengalami inflasi sebesar 37,21% dengan andil inflasi 0,11%. Bawang putih mengalami inflasi sebesar 17,80% dengan andil inflasi 0,10%. Sedangkan akademi atau perguruan tinggi, kemudian sigaret kretek mesin, minyak goreng, telur ayam ras, kopi bubuk, terong, salem diawetkan, dan tomat, kemudian kangkung, pisang, sawi hijau, kue kering, semuanya juga mengalami inflasi dengan andil inflasi semuanya di bawah 10%. Sedangkan untuk andil komoditas yang sebagai penghambat inflasi secara YoY di bulan Desember 2024, yang pertama adalah cabai rawit. Cabai rawit dia mengalami deflasi atau inflasinya sebesar minus 52,33% dengan andil
minus 0,37%. Yang kedua yaitu cabai merah dengan inflasi minus 50,74% dengan andil inflasi minus 0,14%. Kemudian yang ketiga, komoditas penghambat inflasi secara YOY, yaitu bensin dengan inflasi minus 1,37% dengan andil inflasi minus 0,08%. Sedangkan angkutan udara, pepaya, ikan lele, kemudian anggur, pir, susu, bubuk, air kemasan, andil inflasi masing-masing sebesar minus 0,02 dan minus 0,01. Bapak Ibu yang hadir, mungkin kami juga sampaikan terkait inflasi antar kota di Desember 2024. Jadi untuk yang inflasi month-to-month atau bulan ke bulan, tertinggi terjadi di Kabupaten Bojonegoro sebesar 0,58%, sedangkan yang terkecil atau terendah di bulan Desember yaitu Kota Probolinggo sebesar 0,28%. Untuk Jawa Timur sebesar 0,46%, nasional sebesar 0,44%. Untuk inflasi year to date atau angkanya sama dengan year on year, jadi inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumeneb sebesar 1,97%, sedangkan terendah ada di Kabupaten Bojonegoro 1,14%. Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa target pemerintah untuk inflasi adalah 2,5% plus minus 1. Jadi beberapa kabupaten kota sudah masuk dalam rentang, termasuk Jawa Timur dan nasional, itu sudah masuk di rentang 2,5% plus minus 1. Sedangkan di Kota Kediri sebesar 1,19% belum masuk di rentang 2,5% plus minus 1. Jadi kita ini Kota Kediri masih sangat-sangat terjaga untuk pengendalian inflasinya. Baik, Bapak Ibu semuanya, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ringkasan inflasi Desember yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, jadi pada bulan Desember 2024 terjadi inflasi month-to-month sebesar 0,52% dan inflasi year to date dan YOY year on year sebesar 1,19%. Kemudian yang kedua, penyumbang utama inflasi Desember 2024 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,52% dan kenaikan sebesar 1,91%. Sementara itu komoditas penyumbang utama inflasi month-to-month tertinggi antara lain telur ayam ras. Tadi memang telur ayam ras itu karena ada kenaikan di pakan ternaknya, kemudian cabai rawit itu karena musim, cabai rawit dan cabai merah itu karena musim dan permintaan di Nataru, dengan andil masing-masing sebesar 0,10%, kemudian 0,07%, dan 0,05%. Kemudian yang ketiga, penyumbang utama inflasi bulan Desember 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil inflasi sebesar 0,41% dengan kenaikan sebesar 1,49%. Komoditas penyumbang utama inflasi YOY pada kelompok ini adalah daging ayam ras dengan andil sebesar 0,16%. Itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada
moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bergejolak bergejolak gitu ini. Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Emil. Waalaikumsalam Pak Erwin. Monggo. Izin Pak, kami agak kedobelan suaranya kayaknya. Eh izin jadi saya sempat membaca tadi di ini Pak di untuk yang man-to-man kan tadi salah satu penghambat inflasinya ada di transportasi ya Pak ya. Mungkin kami bisa disampaikan ke kami kira-kira eh, penyebabnya kenapa ya Pak ya? Ya, transportasinya bisa deflasi ya. Karena kan kecenderungannya kalau Nataru itu orang justru bepergian ya Pak. Apakah hitungannya bandara sudah masuk ke kota Kediri atau belum ya Pak Emil ya? Kalau bandara masuk, apakah karena kemarin ada subsidi harga tiket itu ya, kemudian akhirnya berpengaruh ke transportasi. Terus yang kedua, tadi saya melihat di paparan untuk yang year on year, Pak Emil. Tadi saya melihat kalau cabai rawit dan cabai merah itu kemudian menjadi faktor penghambat inflasi yang relatif besar, yang year on year-nya. Nah tadi padahal di panel harga sementara saya melihat harga cabai rawit ini lagi tinggi-tingginya ini Pak, 70 sekian ribu ini kalau yang di basis harganya diambil dari Desember 2023 ke Desember 2024 atau ada metode lain ya Pak ya, sehingga akhirnya bisa ditemukan kalau year on year cabai rawit dan cabai merah itu cabai merah besar ya maksudnya, itu kok apa deflasinya lumayan apa maaf penghambat inflasinya relatif tinggi ya eh, deltanya. Kemudian yang terakhir ini Pak, untuk 2025 Pak, kira-kira Januari yang perlu kami antisipasi kira-kira apa Pak ya di TPID supaya kami bisa segera merencanakan ini Pak program kerjanya TPID ke 1 bulan ke depan ini untuk antisipasi karena momok terbesarnya sudah terjawab kemarin malam Pak Emil, PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Nah, semoga nah masalahnya yang lain sudah pada naik harganya Pak. Nanti bisa kembali nggak ya kira-kira harganya? Nah, itu cara bersama lah. Tapi paling nggak apa yang perlu kami antisipasi selama 1 bulan ke depan ini. Ngaten Pak Emil dari saya ngapunten kalau ada kurang lebihnya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Moli ini langsung dijawab. Langsung saja ada ya. Iya, monggo Pak. Oke, matur nuwun Pak Erwin. Jadi eh, transportasi sebagai penghambat inflasi secara mantuman ya. Di bulan November kemarin untuk transportasi itu memang sudah ada kenaikan. Jadi kenaikan di November itu sudah terjadi inflasi untuk mantumannya. Iya. Cek, 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 cek. Halo, halo. Dilanjutkan saja, Pak. Oke, Dilanjutkan. oke. Hmm. Nah, transportasi ini memang ada penyesuaian tarif untuk transport udara di secara nasional yang tadi juga sudah kita sampaikan ada koreksi atau penyesuaian tarif sebesar 10%. 10% yang di administrasi price ya. Jadi nah ini dia. Jadi tanggal 19 Desember sampai dengan 3 Januari itu
ada penyelesaian tarif berlaku selama 16 hari. Jadi itu juga yang menjadi penyebab. Nah, untuk transport itu kami menghitung juga termasuk transportasi udara yang include di dalamnya adalah transportasi. Kemudian yang kedua terkait cabai rawit yang YOY, cabai rawit sama cabai merah tadi ya, secara YOY. Jadi kami menghitung basisnya untuk Desember ini, Desember 2024 itu adalah di basisnya menggunakan Desember 2023. Jadi kami membandingkan harga antara cabai rawit di bulan Desember 2024 itu diindekskan terhadap cabai rawit di Desember 2023. Jadi harga Desember 2024 dibandingkan terhadap Desember 2023. Di situ cabai rawit mengalami deflasi, cabai rawit maupun cabai merah mengalami deflasi cukup lumayan itu ya, sekitar 50%. Kemudian untuk Januari, apa saja yang perlu diantisipasi? Tentu langkah-langkah Wis kok kono apa, deh. langkah-langkah yang perlu diambil. Jadi memastikan bahwa Udan-udan berdowo distribusi ning atau Banyu. distribusi itu berjalan lancar. Jadi kita ini kan Kota Kediri itu adalah kota yang pengkonsumsi, bukan sebagai kota penghasil. Artinya memastikan bahwa jalur distribusi dari daerah-daerah penghasil yang masuk ke Kota Kediri, di mana Kota Kediri itu bisa juga dikatakan sebagai hub untuk beberapa komoditas pangan. Jadi kita harus punya langkah-langkah itu, memastikan bahwa jalur distribusinya itu lancar. Syukur-syukur kita juga punya semacam ini ya, semacam apa? Kalau bahan-bahan yang mudah mudah basi atau mudah busuk, kita punya cold storage itu agar apa? Agar bahan-bahan yang mudah busuk itu tetap bisa kita kendalikan harganya. Nah, yang kedua mungkin kita juga bisa mulai melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa Bapak Ibu kalau melihat bahwa yang apa namanya yang volatile atau harga yang naik turun itu adalah harga-harga kelompok makanan, minuman dan tembakau, di mana masyarakat kita itu lebih senang atau lebih suka dengan komoditas yang sifatnya segar. Nah, kita juga harus mulai mengedukasi kepada masyarakat bahwa eh, apa bahan-bahan mentah yang biasanya dikonsumsi secara segar itu pelan-pelan juga harus mulai disubstitusi dengan bahan-bahan yang itu bisa apa di ada substitusi ke barang-barang yang dia sifatnya lebih tahan lama. Contohnya seperti cabai. Cabai itu kan masyarakat itu kan mengejar pedasnya. Nah, pedas itu sebenarnya cabai diolah dengan cabai kering itu juga sama-sama pedas. Nah, artinya eh, mungkin kerjasama dengan penghasil atau produsen daerah lain atau daerah kabupaten kota penghasil itu ketika stok cabai di daerah penghasil itu banyak, kemudian harga mulai turun, juga mulai dilakukan kerjasama dengan wilayah-wilayah setempat. Apakah mungkin bisa dilakukan semacam pengolahan kembali supaya contoh saja cabai itu tadi bisa lebih awet. Kemudian masyarakat ketika sudah mulai diedukasi juga sudah mulai bisa untuk menerima itu. Karena tidak seluruhnya, tidak semua yang bahan-bahan itu dikonsumsi masyarakat langsung. Ada juga bahan-bahan yang memang dikonsumsi atau menjadi bahan baku dari masakan yang mengolahnya adalah bukan rumah tangga, seperti warung, hotel, itu juga
juga mengolah hal yang sama. Nah, mereka juga harus sudah mulai diedukasi untuk apa? Untuk mulai ada substitusi bahan baku yang sifatnya lebih lebih awet. Nah, kasus-kasus semacam ini mungkin Kota Kediri ini mungkin kalau dibilang sama-sama kota, sama seperti Jakarta. Jakarta itu dia tidak pernah kekurangan pangan karena memang apa mungkin teknologi di sana atau saya sendiri juga belum tahu detailnya di sana itu seperti apa, ngolahnya supaya awet itu gimana, dan mungkin ada manajemen tata kelola yang mungkin sudah baik di sana ya. Jadi itu juga perlu kita contoh untuk Kota Kediri. Saya kira itu Pak Erwin, saya pikir untuk langkah-langkah antisipasi yang lain itu nanti bisa kita diskusikan di tempat yang lain. Matur nuwun. Oke. Baik, terima kasih Pak Emil atas penjelasannya. Bagaimana Pak Erwin? Jelas sekali, matur nuwun. Baik. Pak. Untuk rekan-rekan yang lain, apabila ada pertanyaan, silahkan raise hand aja atau langsung aja nyalakan mic-nya. Monggo, apabila ada pertanyaan. Kalau ada hal yang lain mungkin ditambahkan Mbak Ilda, monggo juga. Oh, oke, izin Pak. Mungkin menambahkan ya tadi ada sedikit yang ditanyakan Pak Erwin tadi mungkin agak salah, bukan salah baca ya. Mungkin kelirunya bukan di year on year tapi di month to month. Jadi kalau secara dasarnya base-nya adalah kalau inflasi bulan ke bulan kan memang dibandingkannya dengan November. Kemudian kalau dari year on year itu kan perbandingnya kan terhadap Desember 2023. Jadi tadi kalau misalkan kelompok transportasi di bulan Desember ini secara mantuman itu tetap positif. Nah, yang tadi negatif itu adalah secara year on year-nya ya di sini. Kemudian satu lagi tadi untuk komoditasnya cabai rawit dan cabai merah itu sudah terjelaskan dari inflasi mantumannya. Ya, untuk cabai rawitnya dicatat naik 28,17%, cabai merahnya 64,70%, jadi andil inflasinya positif. Nah, yang tadi dibaca negatif adalah secara year on year-nya. Artinya maknanya adalah secara dalam setahun ini ketika dibandingkan harga cabai rawit dan cabai merah di Desember tahun ini dan Desember tahun 2023, nah itu mengalami penurunan dan andilnya masing-masing minus 0,37 dan 0,14. Dan jadi yang disampaikan Pak Erwin tadi em, untuk cabai merah dan cabai rawit itu benar Pak, memang sudah tembus angka 85.000 sampai 100.000 untuk periode minggu ke-1 Januari ini kan sudah dicatat Senin kemarin ya. Jadi memang masih mengalami kenaikan gitu. Itu saja Pak, mungkin Pak yang perlu sedikit saya tambahkan. Terima kasih. Gimana turun berarti memang high base effect saja ya. Jadi basis di tahun 2023 memang harganya ketinggian ya, Pak Emil. Untuk yang apa ini? Oh, maaf. Yang cabai rawit dan cabai merah ya berarti. Oh iya, betul. Cabenya, high base-nya memang sudah tinggi dari itunya, dari tahun lalunya. Ya. Oke, Terima Pak. kasih Mbak Elda. Iya, makasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Hilda telah memberikan tambahan ya tentang eh, apa yang ada di Kota Kediri ini. Baik, selanjutnya untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan, masih kami buka. Gimana? Baik, karena memang sudah tidak ada yang
mengajukan pertanyaan. Kita lanjutkan rilis hari ini dengan dokumentasi dulu ya, karena tadi lupa belum dokumentasi di awal. Silahkan untuk teman-teman, rekan-rekan yang gabung di Zoom ini, dinyalakan dulu kameranya. Biar kecantikannya, kegantengannya terlihat. Silahkan kameranya dinyalakan. Silakan dinyalakan kameranya. Baik, saya hitung ya. Ini simbol apa Pak Erwin? Nggak apa-apa, Pak. Soalnya 1, 2 kemarin kan nggak boleh, Pak. Saya 3 aja. Oh gitu. Kan ini Pak, pemilihannya sudah selesai Pak ya. Aman-aman, berarti gini aman ya. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya jangan lupa senyumnya ya. 1, 2, 3. Baik. Nah, rekan-rekan yang hadir di Zoom kali ini, kalau tadi kan di awal video kita sudah menampilkan tentang eh, website dari BPS Kota Kediri. Dan sekarang saya akan memperkenalkan produk baru dari BPS yang bisa digunakan oleh rekan-rekan semuanya untuk mencari data BPS. Baik, bentar. Statistik. Dengan bangga, kami mempersembahkan Halo PST, pelayanan statistik terpadu digital dari BPS Jawa Timur. Halo PST adalah solusi digital yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan pelayanan statistik terbaik bagi Anda. Mari kita jelajahi fitur-fitur unggulan yang ada di Halo PST. Fitur pertama, pencarian data. Dengan fitur ini, Anda dapat dengan mudah mencari dan mengakses berbagai data statistik yang Anda butuhkan hanya melalui satu kolom pencarian. Fitur kedua, konsultasi online melalui video call. Ini, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan para ahli statistik kami kapan saja dan di mana saja, tanpa harus hadir secara fisik di PST BPS Jawa Timur. Fitur ketiga, Artificial Intelligence Data Assistant. Asisten virtual kami, named AIDA, sangat membantu menjawab pertanyaan Anda tentang data statistik dengan cepat dan akurat, memberikan pengalaman yang lebih personal dan efisien. Selamat datang di Halo PST, pelayanan statistik terpadu digital. Kami hadir untuk memudahkan Anda dalam mengakses kami mulai saat ini, statistik kebutuhan statistik Anda, kami berusaha. Baik, itu tadi adalah produk baru yang juga bisa diakses ya oleh teman-teman semuanya untuk mencari data BPS selain lewat website kantor kami, yaitu di Halo PST. Baik, karena memang tadi saya tayangkan video Halo PST, sekarang saatnya kita untuk menutup acara kali ini. Nah, di awal tadi kan saya sudah membacakan pantun ya, nggak nggak afdol rasanya kalau nggak ditutup dengan pantun juga. Ya, tetap ya jangan lupa artinya dan cakep dan artinya. Oke, saya salah. Jelang petang pergi ke kota. Cakep. Adik, Jangan lupa beli alpukat. Cakep. artinya Demikian acara kita. Semoga bisa memberikan manfaat. Demikian press release Badan Pusat Statistik Kota Kediri hari ini. Semoga rilis kali ini bermanfaat untuk pembangunan Kota Kediri. Dan jangan lupa nantikan press release selanjutnya. Saya Maulida undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin, Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi KPPN. Apa kabar Pak?